Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, buka Tuhan pikiran, hati kami, semuanya Tuhan, sehingga kami boleh paham untuk setiap detail firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara begitu dalam kepada kami, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang Kristen yang cerdas, yang mengalami pembaruan cara pikir, sehingga kami benar-benar berbeda, hidup kami diubahkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam semuanya, baik yang di YouTube, juga yang di Zoom, salam semuanya. Luar biasa saudara ini setia untuk belajar, saya percaya. Saudara semuanya akan tumbuh menjadi orang-orang Kristen yang cerdas dan berjalan di dalam kuasa ilahi. Bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh di dalam karakter. Semuanya pasti akan mempengaruhi. Hari ini kita ini akan belajar tentang kuasa di dalam pemberian. Karena ternyata ada perlakuan khusus oleh Tuhan kepada orang-orang yang suka memberi. Karena Tuhan itu kan adil ya. Firman Tuhan kemarin kita kan belajar tentang keadilan. Nah ini karena masih menyambung ya tentang kita kapan hari kan belajar tentang hukum mati sesuai Alkitab apa enggak, kemudian cara Tuhan menghakimi, itu kan keadilan. Kemudian minggu lalu, saya lupa ya minggu lalu apa, Ci Yulenti biasanya hafal. Terus karena nyambung, jadi minggu ini tentang keadilan Tuhan ya, walaupun judulnya bukan keadilan, tetapi kita belajar tentang perlakuan khusus Tuhan kepada orang-orang itu yang suka memberi. Saya buka dulu ya firman Tuhan. The power of giving. Perlakuan khusus Tuhan kepada mereka yang suka memberi. Jadi kuasa di dalam pemberian. Terus kita ini sekarang akan membahas banyak tentang perlakuan khusus Tuhan kepada orang-orang yang suka memberi. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Murah hati itu kita tahu murah hati itu adalah sifatnya Tuhan. Sifat Tuhan itu nggak cuma kasih. Sifat Tuhan itu nggak cuma bicara tentang keadilan, tetapi dia adalah Allah yang murah hati. Sifat Tuhan itu murah hati. Makanya kalau kita lihat, segala sesuatu yang Tuhan ajarkan itu tentang pemberian sebenarnya. Allah Bapa memberikan anak tunggalnya supaya mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus sendiri menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Roh Kudus mau meninggalkan kerajaannya dan tinggal di dalam hati kita dan memberikan kuasa dan segala karunia yang ada pada Roh Kudus itu dimunculkan lewat hidup kita. Semua bicara tentang pemberian. Kasih saya pernah selalu ajarkan. Kasih itu bicara tentang memberi. Kasih itu bicara terang, kebenaran, dan pemberian. Sementara dosa itu berbicara tentang kepentingan diri sendiri. Semua dosa selalu akarnya kepentingan diri sendiri. Tetapi kasih selalu memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan Tuhan lebih utama. Karena kasih, Tuhan itu memberikan kita kasih, maka Alkitab berkata di Perjanjian Lama, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi di Perjanjian Baru, kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Kita menerima untuk diberikan kepada orang lain. Nah, ternyata pemberian itu yang pertama, dampak dari orang yang suka memberi, itu bisa membawa keselamatan kepada orang itu. Walaupun orang itu tadinya nggak mengenal Yesus, tapi orang-orang yang suka memberi di sini adalah lebih banyak bicara menolong orang ya. Bukan suka memberi itu untuk motivasi yang salah. Memberi untuk menunjukkan saya kaya, memberi dengan motivasi pamer, untuk supaya banyak orang suka, untuk berfoya-foya, kemudian sering traktir orang makan, bukan nggak boleh. Tetapi kalau itu terlalu, itu namanya pemborosan. Tetapi pemberian atau kemurahan hati di sini lebih banyak bicara tentang menolong orang lain, atau kalau kita kenal adalah bersedekah. Orang yang suka memberi itu ada perlakuan khusus Tuhan. Karena sebenarnya kalau kita baca ayatnya ya, next time saya ajar. Saya kalau mau ngajar saya harus buka ayat-ayatnya dulu. Karena kadang-kadang ayat firman Tuhan itu disimpulkan itu seperti itu, tapi harus kalau diajarkan nggak bisa cuma kesimpulan. Saya harus benar-benar cari ayatnya itu harus dibuka untuk saudara paham. Yang tertinggi di dalam yang ditempatkan paling tinggi di hadapan Tuhan itu nilai tertinggi itu kasih. Yang kedua, martir. Mati martir. Mati karena nama Yesus.
mati karena penginjilan, dan juga kasih. Itu sama, saudara. Kasih dan mati martir itu mendapatkan tempat paling tinggi di hadapan Tuhan. Nah, tetapi kasih itu tidak akan pernah disebut kasih tanpa ada manifestasinya. Manifestasi kasih itu bicara memberi. Dan pemberian paling tinggi di dalam kasih adalah memberikan nyawa. Memberikan nyawa. Maka Alkitab berkata, tidak ada, Yesus itu memberikan nyawanya. Menyerahkan nyawanya ganti untuk kita. Itu namanya kasih. Kasih itu selalu dimanifestasikan dengan pemberian. Pemberian yang paling tinggi adalah memberikan nyawa. Maka Yesus memberikan nyawanya. Nah, yang pertama tadi kita belajar bahwa orang yang suka memberi, pertama adalah membawa keselamatan. Contoh adalah Cornelius, pasti semua udah tahu, tapi kita akan baca ayatnya ya, pelan-pelan. Karena saya percaya yang ikut di Zoom ini atau di YouTube nggak cuma orang Kristen. Makanya ayatnya harus dibuka. Mungkin saudara sudah hafal ayat, tetap harus dibuka. Karena nggak semua orang tahu ayatnya ada di mana. Kemurahan hati itu menyelamatkan. Cornelius itu bukan orang Yahudi. Cornelius itu kalau zaman perjanjian lama, keselamatan Taurat itu diberikan hanya untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Israel terdiri dari 12 suku. Kemudian yang 10 suku udah terpencar gak karu-karuan kemana, tinggal bangsa Yahudi. Dikatakan di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang diperjelas dari memperkenalkan tentang dia. Waktu Alkitab memperkenalkan tentang Cornelius, awal yang dia katakan dia itu saleh dan suka memberi sedekah. Dan memberi sedekahnya kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Padahal kalau orang Yahudi itu firman Tuhan berkata, siapa memberkati kamu akan diberkati. Orang ini memberi kepada orang yang tepat. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat yang masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat kamu. Saudara, orang Cornelius itu orang kafir. Cornelius bukan orang Israel, bukan umat perjanjian. Tetapi dia adalah orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah itu bukan orang percaya Yesus. Takut akan Allah itu orang yang menghormati Tuhan, walaupun dia tidak kenal siapa Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, dan takut berbuat jahat, itu orang takut akan Tuhan. Walaupun orang itu Kristen, tapi dia nggak takut berbuat jahat, nggak takut nipu orang, nggak takut berbuat dosa, dia bukan orang takut akan Tuhan. Dia orang Kristen. Tahu bedanya? Dia hanya orang percaya Yesus. Banyak orang nggak kenal Yesus, tapi dia takut akan Tuhan. Takut akan kayak contohnya Presiden kita, Jokowi itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya, makanya dia tidak berani korupsi, dia tidak berani berbuat jahat, dia tidak berani untuk maki-maki, membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu namanya takut akan Tuhan. Walaupun nggak percaya Yesus, karena belum tahu siapa itu Yesus. Nah, si Cornelius adalah orang yang takut akan Tuhan dan saleh. Makanya karena dia takut akan Tuhan, dia tidak membenci orang Yahudi. Tetapi dia hormat kepada Tuhannya orang Yahudi. Itu orang takut akan Tuhan. Dia kemudian banyak memberi sedekah, banyak menolong orang Yahudi. Dan yang Tuhan katakan, doamu didengar oleh Tuhan. Ini yang luar biasa. Doamu dan sedekahmu. Tidak hanya doa lo yang didengar Tuhan, tapi sedekahmu. Sedekah itu naik ke hadirat Tuhan. Dan Allah mengingat engkau. Enggak cuma tentang doa, tapi sedekahnya. Bagaimana dia menolong. Sekali lagi rahasia firman-Nya, saudara harus tahu. Nanti saya kasih ayatnya di YouTube, di grup ya. Selalu Alkitab itu ngomong, kalau memberi. Memberi. Selalu yang pertama memberi kepada saudara seiman. Baru memberi baik orang lain. Tuhan itu mengajar memberi bangsa Israel, memberi orang Yahudi.
Itu Alkitab berkata, siapa memberkati engkau diberkati. Kalau kamu berkati orang sama-sama orang percaya, itu ada berkatnya beda. Memberkati orang lain dan memberkati anak Tuhan itu beda berkatnya. Memberkati orang lain penting supaya Injil sampai kepada mereka, itu harus. Tapi memberkati orang percaya itu beda berkatnya, saudara. Makanya kalau Bapak Ibu pelajari selalu tentang mengasihi saudara-saudara, baru mengasihi banyak orang. Memberi kepada saudara-saudara, baru kemudian memberi kepada banyak orang. Itu selalu saudara seiman itu yang dikhususkan. Sama dengan orang Yahudi. Yang pertama mereka pikirin, nolong sesama Yahudi. Baru dunia. Makanya Alkitab prinsipnya tetap sama. Yerusalem dulu. Baru Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Berkatnya beda. Saudara juga begitu. Keluargamu, tolongan. Tapi bukan berarti tolongin, tok sampai nggak mikirin orang lain. Iya, tetapi tetap saudara itu utama, itu keluarga. Sebagainya ini tentang pengajaran yang lainnya. Cuma prinsipnya Alkitab itu selalu begitu. Saya dulu aja menyesal ya ada orangnya. Morotin terus. Waduh, kalau minta uang itu, dikasih berapapun tuh kayak kalau bisa itu uang saya itu untuk dia semua. Kalau saya mengasihi orang lain, cemburu, marah-marah. Kenapa ngasih orang lain? Loh ini dia bukan saudara, bukan. Itu orang lain, saudara. Adik saya aja nggak pernah saya kasih. Sampai akhirnya ada rasa menyesal. Kok habis uang saya ke orang ini? Loh keluarga saya aja nggak pernah tak kasih. Ibu saya aja nggak tak kasih. Adik saya nggak pernah ada yang tak kasih. Ini morotin terus. Salah dalam pemberian. Harus orang lain yang memang membutuhkan. Nah, pemberian di sini sekali lagi bukan memberi untuk foya-foya, tapi memberi karena belas kasihan. Memberi karena ini memang butuh pertolongan. Orang Yahudi zaman dulu itu kan butuh banyak pertolongan, saudara. Dia itu dijajah orang Romawi, diperlakukan dengan tidak adil. Orang Yahudi itu kan diperlakukan nggak karu-karuan seperti yang waktu zamannya Holocaust. Itu orang Yahudi itu diperlakukan kayak bukan manusia, lari kemana-mana, apalagi mereka nggak punya bangsa, tidak ada tempat untuk mereka berlari. Makanya orang-orang yang menolong orang Yahudi itu diberkati. Salah satunya bangsa ini bangsa Amerika adalah bangsa yang banyak menolong orang-orang Yahudi yang pada waktu Holocaust. Makanya bangsa ini sangat diberkati. Oke, itu nanti ya. Ini sekarang kemurahan hati menyelamatkan. Nah, sekarang ayat selanjutnya ya, masih di kitab Kisah Para Rasul. Lanjutnya, langsung ayat ke-5. Dan suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke rumah untuk berdoa, ke atas rumah untuk berdoa. Kemudian lanjutnya, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampaklah langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada tempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya di dalam hatinya, apa kiranya artinya penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara ia itu telah sampai di muka pintu, orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan berusaha mengetahui di mana rupa Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah
dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Nah ini ya bedanya kekristenan dengan agama lain. Makanya kalau mereka mengatakan ada nabinya, nabi ini adalah salah satu nabinya orang Kristen, cara kerjanya Tuhan nggak begitu. Tuhan itu selalu berbicara nggak sama satu orang. Pada waktu Paulus, Tuhan bicara kepada Cornelius minta mimpi, lewat mimpi. Nggak cuma Tuhan bicara dengan Cornelius, terus nanti Corneliusnya ngomong ke Petrus, Tuhan ngomong sama saya loh, kalau kamu disuruh ke rumah. Enggak, Tuhan juga bicara kepada Petrus. Jadi tepat pada waktu orang-orang itu sampai ke Yope, di depan rumahnya Petrus, Petrus sudah dikasih malaikat, tahu malaikat, kamu pergi sama orang-orang itu. Sudah tahu. Itu cara kerja Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat ini, betapa spesialnya Cornelius, betul? Dia bukan orang Yahudi, dia orang kafir, dia belum mengenal siapa itu Allah. Tetapi spesial, Tuhan itu langsung suruh kepada Cornelius. Panggilan seorang bernama Simon atau disebut juga Petrus, suruh orang untuk panggil dia ke sini. Dan Tuhan secara spesifik ngomong sama Petrus, kamu pergi sama mereka. Kenapa begitu spesial? Nggak cuma karena dia berdoa, tetapi karena persembahan dia, korban dia kepada orang lain, pemberian dia kepada orang lain untuk menolong orang Yahudi waktu itu. Itu sampai ke mata Tuhan, sampai di hadirat Tuhan. Pemberian kita, korban, menolong orang, itu sampai ke Tuhan. Sehingga Tuhan khusus membawa keselamatan kepada keluarga ini. Kita lanjutkan. Ia mempersiapkan mereka, mempersilahkan mereka bermalam di situ, Petrus ya. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Jadi Cornelius memanggil saudara-saudara dan teman-temannya. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan atau masuk ke rumah mereka, karena bagi orang Yahudi masuk ke rumah-rumah orang yang bukan Yahudi itu najis, saudara. Karena mereka dianggap kafir. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang yang najis atau tidak tahir. Orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Cornelius. 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang ini, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruh orang ke Yope untuk menjemput Simon, yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Luar biasa ya. Tuhan kasihnya itu alamatnya jelas. Kamu harus suruh orang ke Yope menjemput Simon yang disebut Petrus. Orang ini, Petrus itu menumpang di rumahnya Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Jadi jelas, Tuhan bicara detail. Makanya Tuhan masih berbicara. Karena itu segeralah kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua telah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa kuasa Roh Kudus ditercurah ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebentar. Masih ada lanjutannya. Oh, sudah. Kalau lanjutannya berkata, karena mereka mendengar, mereka berbahasa roh. Saudara, Tuhan itu hadir di rumah Cornelius. Bukan hanya membawa keselamatan, tapi langsung kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus ditandai apa? Mereka ngomong bahwa mereka itu berbahasa-bahasa lain. Saudara harus tahu, saudara harus dengerin khotbah saya tentang apakah bahasa roh itu sesat dan sebagainya di ajaran saya tentang bahasa roh, supaya ngerti. Nah, betapa spesialnya Cornelius itu membawa keselamatan. Saya pernah mendengar beberapa kesaksian orang yang tidak pernah tahu Yesus, gak kenal Yesus, tidak ada yang nginjili. Waktu mati, itu ketemu Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu gak bisa masuk surga. Itu banyak ya, ada seorang encim juga. Dia waktu ke surga, dia waktu jalan, sudah jalan itu ada 2 jalan. Satu sempit, satunya lebar.
Dia jalan orang yang di depannya itu kayak dia lari kayak apa untuk ngejar orang yang di depannya biar ada temennya gitu loh. Itu tetap aja nggak bisa. Jarak itu tetap jauh. Dan orang-orang yang di depan dia itu masuk neraka, saudara. Tapi ada orang-orang yang jalan ke tempat sempit itu bersuka cita, itu di sana itu kayak ada sukacita, lagu-lagu. Saya kepingin ke sana tapi nggak bisa, saudara. Untuk belok ke sana nggak bisa. Sampai dia bilang, sampai akhirnya ada malaikat ngomong sama dia. Dia bilang, aku kepingin ke situ. Dia bilang nggak bisa. Yang baik bisa jalan masuk ke sini hanya orang yang sudah terima Yesus. Terus dia bilang, kalau gitu gimana saya supaya caranya ke sana? Kamu harus percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan izinkan dia hidup. Dan banyak kesaksian seperti itu. Terus saya protes sama Tuhan. Tuhan, ya ada orang-orang yang khusus ya, yang Tuhan panggil, itu kadang-kadang, ini saya ceritain, dua hal. Yang pertama, saya waktu itu protes Tuhan, kalau gitu kenapa nggak kepada banyak orang kamu berbuat begitu? Banyak orang itu butuh sekali anugerah, mati, ketemu kamu, terus Tuhan izinkan hidup lagi, kemudian dia bisa percaya Yesus, lalu mati. Ada banyak orang dikasih Tuhan hidup, Tuhan kasih tahu, kamu akan dikasih hidup 2 minggu atau 3 minggu untuk kesaksian. Dan dia keluar saudara-saudaranya, anak cucunya dikasih tahu bahwa Yesus jalan keselamatan. Setelah itu mereka mati, setelah semua orang dikasih tahu, saudara-saudara dikasih tahu, sampai mendatangkan pendeta untuk menginjili mereka dan membaptis keluarganya. Mati. Saya protes. Tuhan, kenapa kamu nggak berbuat seperti itu kepada orang lain? Dan ternyata Tuhan kasih tahu yang baru-baru ini. Mereka suka menolong orang lain. Sampai akhirnya terus saya lihat ya di kesaksiannya, ternyata orang ini baik. Orang ini baiknya itu bukan berbuat baik. Itu nggak nyolong, nggak ini bukan. Itu pasif. Perbuatan baik itu kasih. Kasih itu berbelas kasihan kepada orang lain. Saudara, kenapa sih kita menolong orang lain itu terlalu sangat berharga? Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan sampai rela menyerahkan nyawanya. Karena setiap orang itu berharga di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada orang yang menolong orang lain, karena mereka lihat ini adalah manusia, dia butuh hidup, berharga di mata Tuhan. Makanya kasih dan martir itu tinggi di hadapan Tuhan. Kasih itu bukan cuma tentang tidak berbuat jahat. Itu kamu cuma nggak berbuat apa-apa. 0. Kamu tidak jahat. Tapi kamu juga bukan orang baik. Orang baik. Kasih itu ada yang kita lakukan. Dan Tuhan itu mulai kasih rema. Karena mereka itu hidupnya nggak kenal Yesus. Tapi kasih itu sudah tinggal dalam dirinya. Sehingga Tuhan memperhitungkan semua apa yang telah dia tabur. Sedekahnya. Jadi sedekah di sini bukan karena sedekah untuk pamer, supaya terkenal. Tapi karena kasih. Beda ya. Semua orang bisa memberi. Semua punya uang bisa memberi. Tapi pemberian karena sebuah belas kasihan. Itu beda. Makanya terus waktu Tuhan kasih begitu, mulai saya nggak cemburu. Sekali lagi Tuhan katakan, Tuhan adil. Makanya Tuhan ingatkan saya, firman-Nya berkata, siapa memberi kemurahan, diberi kemurahan. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Itu maksudnya. Semua detail firman benar-benar Tuhan kerjakan sesuai dengan apa yang dia katakan. Itu hebatnya Tuhan. Makanya semakin mempelajari firman, saya melihat firman-Nya benar. Kita tuh kadang-kadang gini, firman-Nya ya dan amin. Ya pasti saudara percaya firman, tapi tidak benar-benar tahu bahwa firman itu benar-benar dikerjakan oleh Tuhan. Apa yang dia katakan benar-benar dia kerjakan. Sakeus. Firman Tuhan katakan gini, waktu Sakeus sudah tahu ceritanya tentang Sakeus ya. Kan Sakeus itu pengen ketemu Yesus ya kan. Pengen tahu siapa itu Yesus, dia seorang pemungut cukai. Dia lari-lari di atas pohon, dia tahu ya. Terus Tuhan Yesus mampir ke rumahnya. Waktu mampir itu Sakeus langsung berkata begini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu. Orang miskin dan sekir kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, Sakeus nggak ngomong apa-apa loh. Sakeus nggak ngomong, Yesus aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Yesus aku percaya Engkau adalah anak Allah. Dia cuma berkata, setengah dari hartaku kukasih orang miskin. Dan yang orang-orang yang telah kuperas akan kuganti 4 kali lipat. Tuhan langsung berkata, keselamatan datang di rumah ini. Saya nggak katakan gini, kalau gitu supaya selamat kamu bayar dengan uang. Enggak, ini bukan soal kamu bayar keselamatan.
Karena kamu nggak bisa bayar keselamatan. Tetapi waktu hati kita itu penuh belas kasihan, itu menggerakkan hati Tuhan yang firman-Nya berkata, siapa memberi kemurahan, diberi kemurahan. Makanya yang saya katakan kemarin, pengadilan Tuhan itu sangat adil, detail. Apa yang kau pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kamu murah hati, ukuran itu akan dipakai Tuhan untuk ukur kamu. Kamu layak mendapat kemurahan. Maksudnya itu ya. Jadi jangan salah paham. Nanti diajarkan ke orang, supaya kamu dapat keselamatan, kamu banyak memberi. Nanti dikasih. Enggak. Itu timbul dari sebuah belas kasihan. Bukan timbul karena ingin selamat. Bukan. Karena keselamatan hanya datang waktu kamu percaya Yesus. Tapi sekalipun kamu belum tahu siapa Yesus, hatimu terlalu banyak berbelas kasihan, banyak menolong orang lain. Tuhan akan berperkara dengan dia. Oh ya, yang kedua ya, orang-orang yang kemudian Tuhan izinkan ketemu Tuhan dan hidup lagi, kebanyakannya. Yang saya lihat itu dua. Satu, karena orang ini selama hidupnya penuh belas kasihan, banyak memberi, walaupun nggak percaya Yesus. Tapi banyak nolong orang. Sehingga Tuhan beri mereka kasih karunia. Yang selama ini saya lihat ya. Yang kedua, orang yang jahat. Tapi Tuhan tahu, kalau orang ini dikasih kesempatan kedua, dikasih kesempatan kedua untuk hidup, dia akan radikal memenangkan banyak jiwa. Tapi ada banyak orang dikasih kesempatan hidup, sama saja, nanti juga tambah jahat. Gak usah hidup daripada hukumannya lebih berat. Tapi banyak orang yang tidak kenal Yesus. Lalu Tuhan izinkan kenal Yesus, diberi kesempatan untuk hidup yang kedua kali. Banyak kan dua ini yang saya lihat. Orang ini banyak memberi, banyak menolong orang. Tidak bicara tentang memberi neraktir. Neraktir boleh. Itu untuk, saudara dengerin khotbah saya. Memberi dengan cerdik dan memberi dengan tulus, itu dua hal yang berbeda. Memberi dengan cerdik, itu saudara memberi untuk upah di bumi. Saudara mau ketemu sama orang, suka neraktir orang, banyak disukai kan? Temanmu banyak. Saudara kemudian menjamu makan orang-orang yang pintar, orang-orang bisnismen yang berhasil, sehingga saudara banyak ilmu dari situ. Itu namanya cerdik. Makanya di Indonesia, mereka banyak, nggak usah nyuap, tapi banyak memberi kepada pejabat-pejabat. Kasih ini, nggak usah ngomong menyuap, kasih aja ini. Nanti saudara banyak jalan yang dibuka, betul kan? Itu namanya memberi dengan cerdik. Tapi ada yang memberi dengan tulus. Memberi dengan tulus itu membuat surga terbuka untuk saudara. Ya dua-duanya nggak apa-apa, jalanin aja, nggak apa-apa. Tapi yang bicara tentang yang membuat Tuhan, kasih karunia turun. Memberi karena kasih, karena belas kasihan. Pak Zakheus, pada waktu dia langsung ngomong, separuh dari hartaku ini akan kuberikan kepada orang. Tuhan kan tahu hatinya tulus. Karena saat itu Zakheus langsung ngerasa bahwa dirinya itu jahat. Langsung dia berbelas kasihan kepada orang-orang. Saudara, kasih itu Yesus. Yesus adalah kasih. Maka pada waktu kamu menjalani kasih, sebenarnya tanpa kamu sadar, kamu itu percaya kepada Yesus. Walaupun kamu nggak tahu siapa itu Yesus namanya. Makanya Tuhan memberi kasih karunia supaya kamu kenal siapa Yesus. Apalagi kita orang percaya. Makanya kepada orang percaya, hanya karena memberi, Tuhan kasih menyebut kita domba yang pelit. Tuhan kasih nama kambing. Saya tahu kan ceritanya ya. Tuhan menempatkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Karena ini orang-orang Kristen semua, orang percaya. Yang domba, karena pada waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Loh kan tentang lapar ya. Bukan pada waktu kamu suka mentraktir dia, orang yang lapar yang nggak bisa membalas kamu. Itu Tuhan perhitungkan itu di tempat yang tinggi. Di atas segala sesuatu. Bukan karena kamu berkhotbah, enggak. Bahkan khotbah pun itu harus timbul dari belas kasihan. Gak cuma sekedar khotbah. Belas kasihan tuh gini. Berkhotbah karena punya tujuan. Orang-orang ini harus tahu yang benar. Harus tahu tentang Tuhan. Jangan mereka itu sampai salah di dalam. Makanya mempersiapkan benar-benar. Gak cuma jadi pengkhotbah motivator. Makanya saya selalu ngomong khotbah dan pengajaran beda, saudara. Pengajaran lebih sulit daripada cuma khotbah. Khotbah itu satu ayat kita langsung gambarin. Orang nggak percaya Yesus pun bisa ngomong untuk perbuatan baik. Bisa, motivator aja bisa. Bagaimana supaya kamu tidak menjadi seorang pemarah, hatimu harus begini, harus begini. Bisa. Tapi pengajaran itu berbeda. Karena kamu harus menyingkapkan benang merah dari alif firman Tuhan. Supaya kita tahu sisi firman itu seperti apa. Kemudian berikutnya. Yang kedua, contoh Rahab, saudara. Memberi di sini tuh, saya tadi katakan pemberian yang paling tinggi itu kan nyawa ya. Rahab itu menyelamatkan 2 pengintai bangsa Israel.
Ini adalah kemurahan hati. Menyelamatkan 2 orang, tapi dia juga meresikokan nyawanya sendiri. Kalau ketahuan, dia bisa dibunuh. Dia sendiri bisa mati, dia dan seluruh keluarganya. Tapi kemudian, apa yang Tuhan balaskan dalam dirinya? Dia dan seluruh keluarganya selamat. Makanya sampai dikatakan, si Yosua berkata, kamu, pengintainya Yosua ya, 2 pengintai itu berkata, kamu dan sanak saudaramu semuanya kumpulin di rumahmu. Tidak ada satupun yang mati, kecuali dia yang keluar dari rumah itu. Bukan tanggung jawab kita. Keselamatan turun. Waktu dia mempertaruhkan nyawanya, dia dan seluruh keluarganya. Dan dia dan seluruh keluarganya terima keselamatan. Dia diselamatkan. Saudara, arti sebuah pemberian itu adalah bentuk kasih. Saudara nggak bisa cuma ngomong saya mengasihi, tanpa ada yang kamu lepaskan dari dirimu. Itu bukan kasih. Itu cuma perasaan. Makanya melepas pengampunan itu kan bentuk dari kasih. Karena dosa itu kepentingan diri sendiri. Gelap, tidak mau. Gelap. Tetapi sebuah kasih pemberian. Makanya Tuhan itu kasih nilai kepada orang yang tidak bisa membalas kamu. Nilainya tinggi. Kenapa? Karena Tuhan itu, kemarin kan kita belajar, minggu yang lalu tentang menjadi landasan ilahi kan. Loh, Tuhan itu mau menolong mereka, tapi kan nggak bisa Tuhan turun ke bumi. Makanya lewat kita. Makanya kalau kita bisa menjadi kurirnya Tuhan, betapa bersyukurnya. Makanya Tuhan katakan orang yang menolong orang miskin memiutangi Tuhan. Karena Tuhan belum ngasih kamu udah ngasih duluan. Memiutangi Tuhan. Beberapa banyak orang itu mendapat penglihatan. Orang-orang yang pelayanannya itu memberi untuk orang miskin. Tuhan tuh kasih amplop, saudara. Amplopnya itu belum habis kasih amplop, belum habis kasih amplop. Karena amplopnya itu untuk ngasih banyak orang. Itu dari surga itu dikirimi amplop, saudara. Itu dalam penglihatan. Itu ditunjukin hamba Tuhan ini bagian ini, bagian ini. Kalau saya itu gak dikasih amplop, saudara. Dikasih firman. Firman, menyingkap firman. Itu dikasih wahyu. Ini penglihatan orang. Di penglihatan orang itu sampai dikatakan, ikan-ikan itu sampai keluar dari air. Karena kayak terima makanan. Ikan kan bicara jiwa-jiwa untuk bertobat. Tapi ada orang-orang dikasih uang sama Tuhan. Setiap orang panggilannya berbeda. Tetapi walaupun bagian kita itu bukan bagian menolong banyak orang. Pelayanan ya, ini bicara pelayanan beda ya. Ini bicara pelayanan, itu kan panggilannya memang beda. Ada orang khusus ke sana. Tetapi ada orang-orang yang memang Tuhan kasih singkapin firman. Tetapi untuk setiap pribadi, tetap apa yang kau berikan dari kasih, dari belas kasihan, itu menggerakkan surga. Karena connect, frekuensi kalau di radio itu dulu ya, zaman dulu ya, itu kan ada frekuensinya, itu sama. Karena Tuhan itu kasih. Sehingga pada waktu kamu itu juga punya belas kasihan, itu connect, satu frekuensi, itu menggerakkan Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama, kemurahan hati membawa keselamatan. Yang kedua, kemurahan hati mendatangkan mujizat. Kemurahan hati mendatangkan mujizat. Terus jangan nanti tanya, saya nggak pernah memberi, apakah ada mujizat? Ya ada. Cuma Tuhan itu memberikan porsi yang berbeda. Itu karena keadilan. Ini ada perwira di Kapernaum. Dikatakan begini, setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Dia menyuruh orang-orang tua-tua Yahudi karena dia merasa nggak layak ya. Mereka datang kepada Yesus, tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Lalu apa yang dia katakan? Yang mereka katakan, Yesus, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara harus tahu, di surga itu ada sidang ilahi. Pemberian itu salah satu yang bisa dibawa ke sidang untuk membela saudara. Makanya waktu kita berdoa untuk bangsa Amerika, kalau bangsa Amerika mengalami goncangan, kita kalau berdoa nggak cuma Tuhan tolong Amerika, enggak. Kita langsung ngomong, Tuhan engkau ingat, bangsa ini telah mengirimkan para misionaris sehingga bangsa-bangsa banyak bertobat. Banyak bangsa-bangsa terima Injil karena banyak martir yang dikirim
oleh bangsa ini. Dan bangsa ini telah mengeluarkan banyak dana untuk mengirimkan para misionaris. Maka engkau memberikan kemurahan, kau ampuni bangsa ini, pulihkan. Itu yang kita bawa. Kenapa? Karena pemberianmu itu bisa membela kamu. Ini ada kesaksiannya. Ada gereja kecil. Ini yang kesaksian pendetanya. Di jemaatnya, itu jemaatnya masih kecil. Masih sedikit jemaatnya. Kalau sedikit kan persembahannya juga pasti sedikit ya. Padahal kan perlu gedung, ya kan? Perlu untuk operasional itu kan banyak. Terus kemudian, tapi ada anak muda, umurnya sudah 40 sih, belum menikah tapi. Dia ini menjadi bendahara gereja dan dia itu support gereja dan dia itu orang yang paling berarti lah, paling penting di gereja itu. Lalu dia sakit, saudara. Sakit dan kemudian dia meninggal. Satu gereja ini nangis sama Tuhan. Tuhan tolong. Terus sampai pendeta itu nuangis sama Tuhan, kenapa engkau panggil? Gereja ini butuh dia. Kita nggak usah terlalu ngeroh. Butuh Yesus, bukan dia. Iya, tapi kan Tuhan bisa pakai orang. Kita itu masih butuh dia, Tuhan. Dia selama ini melayani, dia banyak nolong. Bahkan dia yang nopang gereja ini, Tuhan, biayanya. Kami belum siap kehilangan dia. Loh, ini sungguh. Dan apa yang terjadi? Orang itu hidup, saudara. Karena apa yang kamu lakukan, itu kita bisa bawa ke Tuhan. Itu karena firman-Nya berkata, orang yang beri kemurahan dapat kemurahan. Makanya orang ini tadi, orang Yahudi berkata, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah kita. Loh, Tuhanmu nggak ngomong apa-apa loh, langsung pergi. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka, langsung. Gak banyak babi bu. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan jangan bersusah-susah. Sebab, ya ini ya, pokoknya intinya, hambanya itu sembuh. Hambanya disembuhkan. Lalu yang kedua, Dorcas. Kita tahu ya ceritanya Dorcas mati kan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Nah ini, kalau ada orang itu suka sedekah, itu yang diperkenalkan pertama, itu perbuatannya saudara. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Enggak cuma gini, di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, enggak. Kenapa kok ditulis? Karena sedekahmu itu harum di hadapan Tuhan. Makanya perlu ditulis sebagai penghargaan. Karena ini penting. Cornelius tadi juga itu. Cornelius seorang perwira. Nggak cuma seperti itu. Nggak cuma ditulis perwira dari Italia. Langsung ditulis. Dia orang yang suka memberi sedekah dan menolong orang Yahudi. Itu ditulis dalam perkenalan. Kalau kita memperkenalkan orang kan cukup. Misalnya saya memperkenalkan Cik Yulenti. Ini Cik Yulenti. Pekerjaannya ABC. Udah kan. Masuk gini, Cik Yulenti itu orang yang suka memberi sedekah kan enggak? Tapi kenapa kalau Tuhan nulis? Karena kalau bagi kita itu enggak penting, bagi Tuhan itu penting. Yang ditulis itu selalu berarti yang penting. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu masih hidup. Why? Di pengadilan atau di sidang ilahi itu penting. Makanya hamba Tuhan yang tadi jemaatnya yang umur 40 mati itu dia langsung masuk ke sidang ilahi. Tuhan, dia itu sudah banyak nolong gereja ini. Dia yang banyak bantu gereja ini Tuhan. Dan kami masih butuh. Loh hidup loh saudara. Hamba Tuhan itu cuma cerita, tapi dia nggak cerita tentang pemberian ini, enggak. Tapi Tuhan kasih saya rema, itu loh, pemberianmu itu dibawa di sidang ilahi. Kemudian lanjutnya, tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Maka Alkitab berkata begini, di sidang ilahi ya, di sidang ilahi itu maksud ini, di dalam sidang itu kan, kalau saudara itu di pengadilan, kemarin kan kita saudara pengadilan, itu kan ada hukum-hukumnya ya, yang harus dibuka kan. Pengacara-pengacara kan semuanya nggak asal menuntut, asal membela, nggak, semua harus berdasarkan hukum, undang-undang yang tertulis. Tuhan juga begitu. Makanya iblis itu kalau menuntut saudara itu pakai ayat. Tuhan ayatmu berkata begini, dia harusnya begini dong. Nah itu sama dengan pengacara dan pembela. Loh, menurut undang-undang ini, dia itu pembunuhan berencana, harusnya dihukum mati.
Pembelanya berkata, loh dia kan begini, kan sudah berkata, dia berkelakuan baik, jadi harus bisa dikurangi. Kan semuanya ada undang-undangnya. Nah, Alkitab berkata begini, ini ya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini undang-undangnya di dalam Alkitab. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Nah, yang kita pelajari yang ini. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Orang yang memberi kemurahan, diberi kemurahan. Sekali lagi di Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Ini tidak bicara tentang penghakiman. Tapi diulangi ayatnya, berarti ini penting. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang akan ditumpah keluar, akan dicurahkan di dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Padahal ini perkataan Yesus yang berbeda. Yang tadi tentang jangan kamu menghakimi. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada kamu. Tapi yang kedua, terbicara tentang memberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Lalu di dalam Markus 4 ayat 24, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Tuhan memberikan itu berulang-ulang. Maka ini yang dibawa kepada Tuhan waktu berdoa. Dia murah hati. Maka ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Jadi apapun yang kita lakukan itu enggak ada yang makanya orang perbuatan baik itu sama, dosa itu sama, gak ada besar kecil, gak baca Alkitab. Dosa itu ada besar, ada kecil. Dosa itu memang semuanya kalau namanya dosa, ya dosa. Tapi tetap ada ukurannya, ada besar dan kecil, makanya tuntutannya berbeda. Makanya orang kadang terabas saja, dosa semuanya sama, gak sama. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mendatangkan maut, ada yang bisa memutuskan urapan. Dosa itu beda semua. Perzinahan memutuskan urapan. Dosa yang lain sombong itu nggak memutuskan urapan. Cuma membuat kamu nggak berkenan kepada Tuhan, tapi nggak memutuskan urapan. Akibatnya itu beda semua. Dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Yang tidak ada itu dosa putih. Namanya dosa ya hitam. Dosa kecil, dosa besar ada. Dosa putih nggak ada. Bukan dosa putih ya, bohong putih. Tapi bohong pun itu ada motivasi. Tapi lah diajarin jangan salah paham ya. Contoh, Rahab, dia berbohong kan? Ada pengintai di sini. Oh, dia sudah lari padahal di atas. Dosa nggak? Saudara harus tahu hukum Tuhan. Ada hal itu untuk menyelamatkan jiwa. Itu kan kamu sudah membayarnya dengan mempertaruhkan nyawamu. Kayak contoh, waktu bangsa Yahudi itu mau dikejar-kejar zamannya Holocaust. Dikejar-kejar Nazi. Banyak orang-orang baik yang menyelamatkan mereka. Itu dilindungi di rumahnya. Kalau diperiksa ada nggak orang Yahudi? Dia ngomong nggak ada. Dosa nggak? Tidak. Di masa perang, tuntutannya beda. Di masa kamu harus menyelamatkan jiwa, itu tuntutannya beda. Jadi gini, ya apa ya, aku nanti dosa. Tak jujur aja, iya dia di atas. Itu justru jahat di mata Tuhan. Jadi ada bohong putih, ada gini loh. Tuhan itu bisa menilai kondisimu itu seperti apa. Jadi gak semuanya itu sama geradakan. Sama dengan orang membunuh karena kamu tentara. Karena kamu memang harus membunuh. Dan hakim yang harus memutuskan orang ini harus dihukum mati dan tidak. Loh itu kan memang tugas dia. Berdosa Kak? Enggak, sama. Ada kebohongan walaupun kelihatannya baik. Tapi memang motivasimu jahat. Kamu bungkus kayak apa baik. Tetap dosa di hadapan Tuhan. Itu jahat. Tapi ada hal-hal itu karena untuk menyelamatkan jiwa, yaitu nggak dosa. Makanya Rahab itu bukan jahat. Kan dia menyelamatkan dengan apa? Berbohong dengan apa? Mempertaruhkan nyawa. Loh dulu ada loh orang Jerman, saudara. Dia itu menyelamatkan orang Yahudi. Berapa keluarga itu di satu rumah, di etik. Tahu nggak menyelamatkannya? Mereka tuh kirim minuman, kirim makan di kerek, saudara. Itu kan pengorbanan banyak loh saudara. Itu kan mereka buang air besar dan buang pipis itu setiap hari. Mereka dan anak-anaknya masih kecil tuh ngerek. Siapa yang mau buangin air besarnya orang-orang satu? Berapa keluarga, nggak salah 3 keluarga di etik. Nggak cuma menyelamatkan, buang no air besarnya. Karena mereka nggak mungkin turun. Kalau turun ketahuan, karena itu dekat dengan markasnya tentaranya Jerman. Tapi orang itu sampai berkata, nggak ada yang nyangka. Karena anak-anaknya tuh kayak bermain di depan, bermain lompat tali. Zaman dulu kan gitu, masih lompat tali. Gitu itu sampai orang tentara Jerman nggak ada yang curiga. Kenapa? Mereka kayak berjalan dengan normal. Dan kalau ditanyakan selalu rumah Jerman juga diperiksa. Apakah ada orang Yahudi? Nggak ada. Apakah itu jahat? Apakah itu berdosa? Apakah ini berarti mereka berdosa? Enggak.
Karena mereka menyelamatkan nyawa orang lain dengan mempertaruhkan nyawanya. Kalau ketahuan yang dibunuh siapa? Gak cuma orang Yahudi, dia dan anak-anaknya juga pasti dibantai orang sama orang Jerman. Jadi ngerti ya, tuntutan Tuhan itu adil. Kalau enggak, kita itu bingung. Maka sebuah pemberian pun beda. Pemberian dengan belas kasihan, pengorbanan, itu nilainya beda. Jadi, dan Alkitab berkata begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini berlaku di pengadilan Tuhan. Misalnya nih, ini hakim ya, ini pengacara, Roni siapa? Salatebi ya. Kalau membela itu gini, kan pembela kita Yesus iya, tapi pendoa itu juga pembela. Tuhan belas kasihanmu turun. Tuhan firman berkata, berbahagialah yang murah hati. Kan ayatmu berkata, orang yang murah hati mendapatkan kemurahan. Orang ini murah hati ya, kayak gitu ya kan, di dalam pengadilan. Loh, pendoa itu kan juga pembela. Pendoa itu kan membela kota, membela bangsa, supaya kotanya diampuni. Itu kan pembela kan. Yesus itu pembela. Tetapi pendoa-pendoa itu dipakai Tuhan untuk menyatakan, untuk menantangkan tuntutannya, untuk membela kotanya, untuk kayak Abraham untuk membela supaya Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Itu kan namanya dia sebagai pengacara untuk memberikan pembelaan. Tuhan, ini mereka kalau ada 50, masa kamu hancurkan? Ya kan, seperti itu. Nah, kemudian kayak kapan kemarin ya, atau 2 minggu yang lalu, saya menceritakan tentang kesaksian Rick Joyner. Seorang yang duduk di antara raja-raja muda. Dia duduk di tahta raja-raja. Dan Tuhan katakan, karena orang ini mati martir. Terus Roy Joyner itu, bayangan kita mati martir itu kan berarti menginjil terus dibunuh, ya kan? Terus Pak Roy Joyner tanya, apakah dia dibunuh gitu kan, waktu nginjil? Enggak. Tetapi karena dia, waktu ada seorang pemabuk yang dia injili dan percaya Yesus, waktu itu dia sakit, orang ini mabuk di musim salju. Orang ini, yang namanya Angelo ini, kasih jaketnya ke orang pemabuk. Ke pemabuk ini dia kasih jaket supaya jangan sampai pemabuk ini mati. Dia lindungi, tapi dia sendiri kan kedinginan. Sampai malaikat-malaikat ngomong, Tuhan, panggil pulang Tuhan, penderitaannya sudah cukup. Malaikat-malaikat ngomong sama Tuhan. Dan dia mati, kedinginan, untuk menyelamatkan orang mabuk. Dan Tuhan katakan, itu mati martir. Jadi mati martir itu nggak cuma bicara tentang waktu nginjil, kamu dibunuh. Itu juga. Tapi waktu kamu menyerahkan nyawa, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk orang lain, itu mati martir. Karena kasih mendapat tempat paling tinggi di surga. Karena kasih bicara pengorbanan. Karena Tuhan mengasihi dunia, Tuhan nggak bisa langsung turun ke dunia menjamah orang. Kalau seperti itu Tuhan harus jadi manusia lagi. Tapi Tuhan membutuhkan landasan ilahi yang mau. Dan Tuhan itu berkata kepada Rick Joyner tentang orang yang menjadi raja muda di surga, di tahtanya. Ada beberapa ya yang jadi raja-raja muda itu orang-orang yang mati-mati, orang yang ini. Terus salah satunya orang ini. Dia bilang, Rick Joyner, saya kenal semua pendeta, orang-orang yang sudah mati-mati, orang ini saya nggak kenal. Kok bisa duduk di situ? Tuhan berkata, tadi ya, karena mabuk. Ada orang pemabuk, dia selamatkan, mempertaruhkan dirinya sendiri. Sehingga dia mati untuk menyelamatkan orang yang pemabuk tadi. Pemabuknya hidup, tapi dia sendiri mati. Dan Tuhan katakan, dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Hidupnya untuk orang lain. Dia bisa mengucap syukur untuk hal-hal kecil. Dia itu orang miskin kan, gelandangan kan, orang miskin. Tapi dia sejak terima Yesus tidak pernah mencuri. Dikasih orang apel satu saja, dia bersyukur banget. Bagi Tuhan itu dahsyat.
bisa mengecap syukur hal-hal yang kecil. Makanya dia menjadi raja muda di surga. Dan dikatakan martir, sampai Roy Joyner tuh heran. Ya ampun, hanya karena itu disamakan Tuhan dengan mati martir. Karena sekali lagi, kasih itu nggak cuma omongan korban. Ada orang kerjaannya itu ngambil, morotin. Itu bukan karakter Yesus. Walaupun kamu bisa banyak omong khotbah. Pintar ngomong Alkitab. Suka ngambil. Nyedot. Itu bukan karakter Yesus. Kita tahu kan Bunda Teresa. Makanya kematiannya mendapatkan penghormatan dari seluruh dunia. Yang datang itu jutaan. Apakah itu kebetulan? Enggak, saudara. Tuhan itu bekerja. Matanya tertuju pada orang yang menyelamatkan banyak orang. Kecuali Bunda Teresa punya hatinya berbeda ya. Cuma menolong karena saya tidak tahu ya. Kalau dia dengan motivasi yang lain lah, ini yang kita tidak tahu. Tetapi kalau itu karena benar, Tuhan akan menuju, matanya tertuju pada dia. Upah. Makanya Tuhan itu kasih begini, dengan detail tentang pemberian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Loh, cuma menyambut kita loh. Karena kita apa? Kita anak Tuhan. Makanya, di dalam memberi, utamakan orang seiman. Baru orang lain. Kenapa? Beda. Kalau kamu menyambut, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nih, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Beda kan? Memberi orang banyak dan memberi nabi beda. Kamu menerima upah nabi. Maksudnya gini, kamu kalau memperlakukan seorang hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan, kamu akan menerima berkatnya. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bagaimana cara kamu memandang seseorang, itu akan diukurkan kepada kamu. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kamu itu akan ada upahnya. Dan jangan pernah berpikir, orang selalu berpikir, nanti upah kita besar di surga. Tuhan itu bukan orang yang jahat. Upahnya nunggu nanti di surga. Upah itu selalu dua. Di surga dan di bumi. Di bumi ada upahnya, di surga ada upahnya. Mungkin ada hal yang saudara belum tuai di bumi. Tapi kalau di bumi belum kamu tuai, double di surga. Kan banyak penginjil. Setelah mati baru lawatan terjadi. Tadinya nggak lihat. Nah itu berarti double porsi di surga. Tapi Tuhan selalu ingin saudara itu mengalami upah itu di bumi dan di surga. Makanya Alkitab berkata, siapa yang kehilangan rumahnya, kehilangan saudaranya, kehilangan keledainya, karena aku, kamu akan menerima 100 kali lipat di masa ini juga. Dan kamu akan menerima hidup yang kekal pada waktu kamu nanti mati. Berarti selalu dua. Makanya orang Kristen itu salah. Kalau ngomong nanti upah kita besar di surga. Loh, gak cuma di surga, di sini juga. Terakhir ya. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara, pada waktu kalau saudara menghormati orang yang harus menerima hormat, itu juga diperhitungkan Tuhan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara tahu kepada siapa saudara harus memberi. Kepada orang-orang yang membawa saudara mengalami pertumbuhan rohani. Dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang miskin. Bukan orang malas ya. Karena Alkitab sudah ngomong. Orang malas jangan dikasih makan. Tapi memberi kepada orang yang kekurangan. Bukan orang malas. Orang kekurangan dan orang malas beda.
Kemurahan, orang yang murah hati berbuat baik pada dirinya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan berkemurahan kepada dia. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi, sekali lagi, orang yang murah hati, sebenarnya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Makanya, pemberian itu penting. Orang kaya yang digambarkan Tuhan dengan Lazarus, dia masuk neraka. Bukan karena dia itu orang percaya loh itu. Karena dia tahu siapa itu Abraham dan sebagainya. Tetapi dia orang yang egois. Ada orang gak memberi karena gak punya uang. Memberi itu bukan cuma secara keuangan, saudara. Belas kasihan itu kemurahan. Saudara mendoakan orang. Saudara menolong. Saudara, pada waktu ada orang yang dikucilkan di daerahmu. Saudara bisa menghormati dia, mengorangkan dia. Membuat orang itu merasa dimanusiakan. Itu pemberian, saudara. Pada waktu orang-orang itu disisihkan, nggak ada yang menghargai. Orang itu dibully. Tapi saudara berdiri untuk menjadi teman dan membela dia. Itu pemberian. Karena engkau memberikan dirimu. Kamu nggak punya uang mungkin. Murah hati, itu kemurahan. Tapi kalau kamu banyak uang, kamu habisin untuk tas branded, gak pernah memberi, itu berakhir kayak orang kaya itu. Bukan gak boleh tas branded. Makanya Tuhan ajarin memberi 10% kan. 10% itu gak cuma untuk gereja ya. 10% maksudnya, kamu belajar dari semua yang kamu miliki. 10 disunat untuk kamu beri. Keluar. Ya, nah itu. Jadi dalam hidup kita melihat keadilan Tuhan. Bahkan korban pemberian kita mempengaruhi apa yang kita terima. Pemberian yang pertama pemberian membawa keselamatan. Yang kedua, memberi mujizat. Kemurahan hati. Yang ketiga, mendapatkan upah. Yang keempat, pemurahan hati berbuat baik kepada diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu betapa adilnya Engkau, betapa detailnya Engkau, betapa luar biasa Engkau. Engkau tidak pernah memandang sebelah mata atau biasa-biasa setiap korban dan pemberian. Engkau dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur, berikan kami hati yang murah hati, suka menolong orang lain. Sehingga banyak jiwa yang bisa mengenal Yesus lewat hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.